sama-sama lihat dong. Iya, sama-sama mau lihat. Kalian ini lagi ngapain sih? Itu loh Kak, aku ini lihat di sosmed kalau misalnya Tuhan Yesus tuh mau datang hari ini Kak. Kalian kok heboh-heboh sekali mau lihat Tuhan Yesus? Kita bisa lihat Tuhan Yesus loh dengan cara kita mau datang ibadah. Siapa yang sudah ibadah semuanya? Belum. Nah, hari ini kita mau ibadah. Yuk kita ibadah yuk. Oh, oke. Dadah. Ya, mau ibadah ya. Ya, dadah. Dadah semuanya. Wah, emangnya bener ya Kak, kalau misalnya kita ibadah online, kita bisa ketemu Tuhan Yesus? Bener banget Kak, bener sekali kalau kita bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Oh, lewat ibadah online tentunya. Betul sekali, lewat ibadah online adik-adik. Nah, adik-adik, yuk kita mau sama-sama persiapkan hati kita, Siapkan Alkitab kita. siapkan alat tulis adik-adik juga. Nah, ada syaratnya nih Kak. Apa ya Kak ya? Adik-adik nggak boleh ibadah sambil makan. Betul, nggak boleh sambil minum. Dan nggak boleh sambil tiduran loh adik-adik. Iya, nggak boleh sambil lari-larian puter-puter rumah. Betul banget Kak. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk memuji, menyembah Tuhan, apalagi untuk mendengarkan firman Tuhan? Wih, pastinya adik-adik di rumah udah siap semua nih Kak. Tapi Kak, gimana ya caranya untuk adik-adik memberikan persembahan? Oh, caranya gampang banget adik-adik. Adik-adik bisa kirim persembahan adik-adik, minta tolong sama mama papanya atau orang yang ada di terdekat adik-adik untuk kirim persembahannya di nomor rekening di bawah ini. Dan bisa juga adik-adik antar ke gereja langsung nih Kak. Wah, memang ada yang terima Kak di gereja? Oh ada kakak-kakak yang akan menunggu di gereja. Wah, adik-adik bisa loh memberikan persembahan yang biasanya nih adik-adik berikan di setiap minggunya. Yuk adik-adik kita mau sama-sama ibadah yang berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Siapkan hati kita mau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan bersama-sama. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam hatiku. Aku cinta Yesus dalam pikiranku. Cintaku dalam dalam hatiku. Cintaku dalam pikiranku. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay! Kita mau mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita adik-adik semuanya. Kita mau katakan ya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nomor satu. Kasih Tuhan sungguh luar biasa loh adik-adik. Tidak dapat terungkap lewat kata betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Mata lembutnya selalu pedulikan.
rumah, gonceng ya suaranya. Kamu pun jadi nomor satu di dunia. Yesus nomor satu di dunia. Kamu pun jadi nomor satu. Yesus nomor satu di dunia. Aku pun jadi nomor satu di dunia. Yesus nomor satu di dunia. Kamu pun jadi nomor satu di dunia. Kamu pun, aku pun jadi nomor satu di dunia. Yeay! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita mau sembah Tuhan Yesus. Adik-adik yang berdiri boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Adik-adik yang baik, adik-adik yang luar biasa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh. Selidiki hatiku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
terima kasih Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis Tuhan dalam hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menaikkan syukur kami Tuhan. Kami boleh nyanyikan pujian kami, dan kami boleh menyembah Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami juga akan mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan Tuhan, biarlah kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu, dan kami mau tanam dalam hati kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih boleh diberi waktu untuk beribadah Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami, juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Biarlah kami boleh belajar dengan firman-Mu, kami boleh bertumbuh dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Hai Holly, hai Happy, yuk kita pulang. Hai Kelly, ayo kita udah nungguin kamu dari tadi loh. Hai Happy, hai Holly, kita jajan dulu yuk sebelum pulang. Jangan lupa rencana kita ya. Sip deh. Kok mereka cuekin Kela sih? Mereka nggak peduli lagi dengan Kela. Gampang. Kela, kok nangis sih? Mondi punya ide. Pasti Kela kangen pengen ketemu sama Mondi kan? Gampang. Mondi jangan iseng dong. Kela kan lagi sedih. Ayo Kela, cerita dong sama kita. Happy, Holly, dan Kelly tadi nggak ngajak Kela pulang bareng. Kela dicuekin Kuma. Mereka nggak peduli sama Kela. Mereka nggak sayang lagi sama Kela. Wah, kok mereka jahat begitu sih? Gini aja, Mondi punya ide.
Kela, nggak usah sedih. Kan masih ada Moni dan Kuma. Gampang. Kela, benar banget. Kuma dan Mondi masih tetap mau berteman dengan Kela kok. Yuk, kita pulang bareng aja. Terima kasih ya teman-teman. Kalian baik banget deh. Adik-adik, tadi sudah melihat video yang kita putar. Kasihan sekali ya si Kela, dia dijauhi sama sahabat-sahabatnya. Tapi untungnya Kela masih mempunyai sahabat yang mau menemaninya. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik sedih nggak kalau nggak punya teman? Atau dijauhi sama temannya? Siapa yang sedih? Ayo. Nah, bukan hanya Kela saja yang sedih waktu dia ditinggalkan sahabatnya. Tapi di dalam Alkitab juga ada seseorang yang dia dijauhi orang. Dia tidak punya teman, tidak punya sahabat. Padahal orangnya sangat kaya. Orangnya banyak uangnya. Tapi orang-orang tidak suka sama dia. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak siapa dia? Orangnya badannya pendek. Tapi dia tidak punya teman. Ayo, siapa yang tahu yang badannya pendek? Iya, benar, Sakius. Nah, kita lihat ya di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 8 kita akan baca. Adik-adik baca, buka Alkitabnya, baca firman-Nya ya. Di sini dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, Sakius seorang yang kaya, ya. Nah, waktu Sakius mendengar bahwa Yesus datang ke Yeriko, Sakius ingin tahu siapa sih Yesus itu. Lalu, karena Sakius tadi badannya pendek, dia cari cara. Gimana caranya bisa melihat Yesus? Karena orang banyak sekali. Tapi badan dia pendek sehingga dia bingung gimana caranya untuk bisa melihat Yesus. Tapi Sakius punya cara, dia punya akal. Lalu Sakius naik ke atas pohon. Nah, di situ kita akan lihat di ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu kalau Sakius itu naik ke atas pohon. Lalu Tuhan Yesus berkata, Sakius segera turun, aku mau ke rumahmu. Nah, di sini ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, adik-adik, kalau kita melihat pembacaan tadi, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Sakius adalah orang yang berdosa. Tadi waktu orang banyak tadi melihat bahwa Yesus datang ke rumah Sakius, orang-orang bilang apa? Kenapa ya? Kok Yesus mau ke rumah orang berdosa ya? Apa enggak tahu kalau Sakius orang berdosa? Sangat tahu. Yesus karena Allah yang Maha tahu. Tetapi di sini ya, Yesus mengasihi. Mengasihi siapa? Bukan hanya mengasihi orang baik, Yesus mengasihi orang jahat. Terus siapa lagi? Orang-orang yang nakal, ya Yesus juga mengasihi, termasuk Sakius. Walaupun Sakius manusia berdosa, tapi Tuhan Yesus mengasihi dia. Makanya Yesus mau datang dan duduk di rumah Sakius. Adik-adik, di sini siapa? Adik-adik siapa yang merasa nakal? Nah, terus adik-adik siapa yang sering gak nurut sama orang tuanya ketika dinasehatin? Nah, di sini dilihat bahwa Yesus mengasihi
semua orang. Mungkin ada adik-adik yang bilang, aku kan nakal, apa Yesus mengasihi aku? Ya, Yesus mengasihi anak-anak yang nakal juga. Tapi bukan berarti nakal terus, sama seperti Sakius. Waktu Sakius dia tahu bahwa Yesus datang ke rumahnya, dia sukacita. Lalu bilang apa? Uang yang dia peras akan dikembalikan. Artinya bahwa ketika Sakius sadar bahwa Yesus mengasihi dia, dia berubah, dia bertobat. Dia sadar bahwa walaupun banyak orang tidak mengasihi dia, banyak orang yang membenci Sakius, tetapi Sakius tahu bahwa ada satu pribadi yang mengasihi dia. Siapa? Iya, dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah pencipta semuanya. Allah mengasihi siapapun juga. Allah mengasihi semua orang, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai kakek nenek. Allah mengasihi. Baik orang yang baik, orang yang jahat, orang yang berdosa, Allah mengasihi. Ya, kalau Allah mengasihi orang berdosa, terlebih kita, orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti lebih mengasihi. Oke, kita akan ayat hafalan di Yohanes 13 ayat 34b. Yuk, sama-sama ya. Hendak sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, kita akan baca ayat hafalan bersama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti aku Tuhan ya, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi ya. Dihafalkan di rumah bahwa kita harus saling mengasihi karena Allah mengasihi kita. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi sesama kami karena Engkau Allah yang sudah mengasihi kami. Engkau Allah yang lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana ibadah kita hari ini, Kak? Wah, seru banget ibadahnya, Kak. Ih, keren sekali ya, Kak. Semuanya sukacita. Sukacita pastinya, Weh, Kak. jangan lupa ya adik-adik untuk lihat, untuk menyaksikan, dan untuk mengikuti ibadah di minggu depan. Jangan lupa loh, Kak. Iya, ibadah minggu depan tetap ada kan, Kak? Oh, tetap ada pastinya. Dadah adik-adik.